Shalom Sobat Muda. Hari ini kita akan bahas every knee shall bow atau bertekuk setiap lutut. Di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita anak-anak Allah sudah dipilih dari semula. Di dalam ayat sebelumnya sudah ditegaskan bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia sebagai manusia. Dia sempurna di dalam kealahannya, lalu dia menambahkan hakikat manusia pada dirinya, kemudian turun ke bumi hanya untuk satu tujuan, menyelamatkan setiap kita orang-orang percaya. Jadi jelas bahwa Yesus bukan manusia yang dituhankan, melainkan Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Tidak ada yang perlu mempertanyakan keilahian Yesus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, lalu dinyatakan kembali ketuhanannya atas segala sesuatu. Fokusnya ayat ini lebih ke arah Kristus sendiri. Yang dibicarakan bukan karya penebusan dan hasilnya, melainkan bagaimana Yesus merendahkan diri dalam semua proses. Apapun yang dikerjakan, apapun proses yang harus dialami, Yesus merendahkan dirinya. Penyaliban hanya dibicarakan sebagai wujud perendahan diri Yesus secara total. Perendahan Yesus membuat Allah meninggikannya. Tampak dengan jelas bahwa apa yang dilakukan Yesus ketika dia merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib, direspon oleh Allah dengan pemuliaan yang luar biasa. Untuk itu muliakanlah Yesus dalam pujian dan penyembahan kita setiap hari. Tidak ada hal yang lebih berharga ketika kita mau menyembah Yesus dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya, karena kita adalah manusia yang harusnya juga sama seperti Yesus. Yesus adalah teladan yang membuat kita belajar bahwa merendahkan diri sebagai manusia, sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa yang tidak mampu dan tidak dapat berbuat apa-apa di luar Yesus. Kerendahan hati Yesus harus dipahami sebagai sebuah bonus, bukan fokusnya. Maksudnya kita merendahkan hati bukan supaya dimuliakan. Motivasi kita harus benar bahwa kita merendahkan diri karena menyadari bahwa kita hanya manusia biasa, kita hanya manusia yang berdosa, yang telah diselamatkan oleh Allah sendiri. Allah yang secara total membuat dirinya menjadi 100% manusia dan merendahkan dirinya. Kalau kita sering menonton film, apalagi superhero, kita pasti tahu bahwa superhero ini akan menang belakangan, dan sebelumnya dia akan dikalahkan, dibuat mati habis-habisan, seolah-olah dia kalah. Tetapi kita tahu bahwa superhero ini endingnya dia akan menang. Tetapi ketika dia diam, waktu dia dicaci maki atau ketika dia dilawan, dia diam, tetapi ada saatnya bahwa superhero ini menampakkan bahwa dia tidak bisa terkalahkan, atau mungkin ada teman-temannya yang datang menyelamatkan, menyatakan bahwa ini loh superhero. Tapi sangat berbeda dengan Yesus. Yesus adalah superhero yang sangat-sangat super, gitu ya, sangat-sangat super. Tetapi Yesus taat sampai mati. Sampai mati. Dia tidak berbicara, bahkan dia diam. Dia tidak menyatakan bahwa dia Allah. Mungkin dia bisa saja di atas kayu salib, bahkan ketika dia dihukum, dia kemudian menyatakan kealahannya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Yesus tidak melakukannya. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia tidak menyatakan kealahannya di dalam proses itu. Dia taat sampai mati. Dan kita tahu bahwa ending yang luar biasa adalah kita manusia yang berdosa diselamatkan. It's time to change your mind. Ini waktunya ngebum.
kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia biasa, manusia berdosa yang Tuhan telah selamatkan dengan luar biasa. Maka kita sebagai manusia ini harus merendahkan hati kita serendah-rendahnya, menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya di luar Tuhan Yesus. Yesus adalah teladan yang sungguh luar biasa. Merendahkan hati adalah tugas kita, tetapi memuliakan orang yang rendah hati adalah bagian Allah. Motivasi yang tepat, motivasi yang benar yang Tuhan ingin kita responi. Merendahkan hati bukan untuk dimuliakan, tetapi merendahkan hati karena menyadari bahwa kita hanya manusia yang berdosa yang telah diselamatkan. Dan Yesus memberkati. Terus tonton video Ngeboom dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.